Tahukah kawan-kawan, pasca disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kurun waktu Desember 2022, Nusa Tenggara Timur tercatat sebanyak 48 kasus. Nama saya Ellen, umur 23 tahun. Yang membuat saya kuat berjuang untuk kasus saya ini sampai persidangan, karena masalah ini adalah pemaksaan, kekerasan, bukan mau sama mau. Saya merasa ini kejahatan dan harga diri saya diinjak-injak. Perubahan yang saya rasakan sebelum ke Truk F, saya sangat stres, cemas, ingin kabur dari rumah, dan ingin bunuh diri. Setelah di truk, saya jadi kuat, tidak putus asa, dan kurang stres. Saya lebih percaya diri dan berani kasih keterangan saat BAP di Polres. Saya juga senang dikelilingi teman-teman yang saling menguatkan. Awalnya saya putus asa karena pelaku belum ditahan. Tetapi sekarang saya berani dan yakin kasus ini sampai di sidang. Karena pendampingan dari truk, orang tua saya juga mendukung. Awalnya kakak saya menyalahkan saya, tapi sekarang mereka mendukung saya. Harapan saya menjadi terbaik buat keluarga saya. Harus jadi pribadi yang kuat. Untuk proses hukum, saya berharap polisi cepat menangkap pelaku dan kasus ini cepat disidangkan. Saat awal melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual, saya hanya sebatas memberikan pendampingan psikologi. Saya hanya turut hadir untuk memberikan penguatan kepada mereka saat pengambilan keterangan di saat LP, di BAP, sampai di persidangan. Tetapi ketika terlibat dalam advokasi Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, saya menjadi lebih paham, saya menjadi lebih tahu bagaimana melakukan investigasi dengan mendokumentasikan semua sikap, cara bertanya, persepsi dari aparat penegak hukum ketika melakukan penanganan korban kekerasan seksual, baik saat LP, BAP maupun di persidangan. Saya menjadi lebih tahu bagaimana tantangan dan hambatan dalam pengambilan keterangan khusus dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. 1 tahun ini saya dan teman pendamping hukum juga melakukan advokasi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, dan saya menjadi lebih paham ketika terlibat aktif dalam advokasi aturan pelaksana Undang-Undang TPKS ini, di mana saya menjadi lebih paham jenis-jenis kekerasan seksual yang ada termuat di dalam Undang-Undang TPKS, dan juga dapat mempengaruhi aparat penegak hukum untuk menerapkan Undang-Undang TPKS dalam penanganan hukum korban, khususnya perempuan dewasa. Dan sejak tahun 2022 hingga saat ini, baru 1 kasus kekerasan seksual fisik korbannya perempuan dewasa dapat diproses menggunakan Undang-Undang TPKS, dan kasusnya ini sedang dalam persidangan. Saya merasa dengan terlibat aktif dalam advokasi aturan pelaksana Undang-Undang TPKS ini, merasa lebih berani untuk berdiskusi dan meyakinkan aparat penegak hukum untuk dapat menerapkan Undang-Undang TPKS dalam penanganan hukum bagi korban kekerasan seksual, sehingga untuk memberikan rasa keadilan bagi korban. Untuk kegiatan support group yang kami lakukan selama ini di Truk, saya merasa ada perubahan di mana ketika para penyintas berkumpul dan di situ terjadi ada ruang untuk sharing dan saling menguatkan di antara mereka. Saya merasa bahwa dengan model support group ini membuat mereka saling menguatkan dan membuat mereka semakin termotivasi untuk melihat masa depan mereka. Saya melihat ketika para penyintas ini kembali pulih dan mereka menjalani aktivitas normal, berdamai dengan hati, itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya sebagai pendamping dan juga teman-teman pendamping di Truk.
Saya merasa bahwa support group ini merupakan model pendampingan yang memang harus dipertahankan untuk memberikan penguatan bagi korban kekerasan seksual dan penyintas, dan untuk mempengaruhi pemahaman dan pola pikir aparat penegak hukum untuk menerapkan Undang-Undang TPKS dalam penanganan hukum untuk korban. Saya merasa support group ini bagus karena di Truk sendiri para penyintas kami kumpulkan dalam satu grup sederhana di dalam grup WA, dan saya merasa bahwa itu lebih efektif karena ketika melakukan penjangkauan kita harus turun ke kampung-kampung di mana aksesnya cukup jauh, memakan tenaga dan juga waktu yang cukup. Tetapi dengan grup WA ini kita sekedar sharing, memberikan edukasi bagi penyintas, sekedar menanyakan kabar melalui grup, itu sudah sangat luar biasa.